kalau ada pembaruan pemutaran video dan rekomendasi Facebook? Ini berpengaruh pada cara kreator dalam membuat video ataupun reels kayak gitu. Untuk apa? Agar gajinya tuh maksimal. Dan bahkan dia juga nyaranin buat kita untuk join di ADS Reels. Sebenarnya kayak apa sih metode pembayaran yang bakalan diusung atau diubah di Facebook ini? Langsung aja kita bahas gajian dari sosial media bareng Mak Konten. Assalamualaikum Mak. Di video kali ini aku bakalan ngebahas nih masalah perubahan rekomendasi Facebook dan gimana sih agar kita tuh harus bisa berkembang atau bertahan atau sukses nih ya dalam menjadi konten kreator di Facebook. Nanti juga aku bakalan kasih kayak gimana cara gampangnya kita menggunakan AI supaya kita tuh gak pusing lagi mikirin konten untuk kedepannya kayak gitu ya. Langsung aja ya. Pertama aku bakalan bahas gimana sih sebenarnya perubahan atau pengumuman yang diumumin oleh Facebook ini ya. Ada poin penting nih. Kami memperkirakan penghasilan beberapa kreator naik sementara yang lain turun. Siapa nih yang ngalamin kayak gitu? Wajib simak ya. Dan nanti gimana? Nanti aku bocorin gimana caranya agar penghasilan teman-teman tetap stabil dan tetap gajian setiap bulannya. Terus kenapa sih Facebook kayak membuat perubahan ini kayak gitu? Karena tuh penggunanya sekarang itu lebih suka nonton atau scrolling di Reels kayak gitu. Jadi tuh suka scroll di Reels, makanya kenapa itu konten-konten VOD itu kayak melemah kayak gitu ya. Jadi kenapa? Ya udah konten VOD ditaruhlah diselip-selipin di Reels. Jadi kalau teman-teman nonton Reels itu biasanya kan ada konten-konten video panjang yang nyelip kayak gitu ya. Karena ini nih yang menarik. Perubahan ini tuh berarti apa bagi kreator kayak gitu. Nah, sekarang itu Facebook itu membayarnya itu basicnya kinerja. Kenapa? Teman-teman sekarang kan ada pembaruan ya. Kayak misalnya in-streamnya itu pasti di sini ada kinerja yang memenuhi syarat. Jadi kalau dulu itu ya sedikit flashback ya. Kalau dulu itu kan kita itu dibayarnya dari seberapa besar kinerja iklannya. Seberapa banyak sih iklan yang nongol di konten kita kayak gitu ya. Terus kalau sekarang itu dari kinerjanya. Kinerjanya itu dari apa? Ya udah dari seberapa orang nonton, kayak nonton durasi full kayak gitu ya. Itu kayak poinnya berapa. Terus nanti kalau misalnya ada orang yang komentar, itu dapat poin berapa. Kalau misalnya ada yang share kayak gitu, dapat poin berapa lagi kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kita tuh kayak setiap video ada poin-poinnya, ada penilaiannya, semakin bagus kinerjanya. Makanya kenapa banyak orang yang pemutarannya gede, tapi itu nggak ada dolarnya. Bisa aja kayak poinnya tuh nggak nyampe, kayak pemutarannya doang, misalnya 2 detik kan udah terdeteksi satu tayangan kan. Atau misalnya nih, pemutarannya udah 1000, tapi kok ternyata jangkauannya cuma 400 kayak gitu ya. Terus nah itulah kinerja. Jadi sekarang PR-nya teman-teman itu ialah membuat konten yang nilainya atau kinerjanya itu bagus kayak gitu. Jadi kayak orang itu mau share, orang itu mau nge-save, orang itu mau komentar kayak gitu. Mau di luar dari jangkauan dan nonton sampai habis. Itu ialah poin yang utama. Dan yang keduanya ialah kayak engagement, yaitu share, like, dan komentar kayak gitu ya. Interaksinya audiens kalian tuh kayak gimana. Kenapa orang-orang pada flexing ketika pada flexing gajian walaupun dia ngonten 3 detik, ya itu karena retensinya kan pasti bagus ya. 3 detik ditonton sampai akhir, udah dapat poin. Terus orang-orang kalau misalnya dikasih kayak narasi atau teks, kalau mau jangkauan naik, komentar kayak gitu, otomatis orang-orang komentar kan. Terus kalau misalnya mampir sini, nanti yang bakalan mampir, otomatis kalau misalnya itu sebenarnya kan targetnya orang-orang pemula ya. Jadi orang-orang pemula yang nggak ngerti apa-apa, pasti kan dia kayak nggak usah mikir autopilot kayak gitu ya, langsung ya udah langsung share, langsung ikutin apa petunjuk yang ada di video itu kan, walaupun durasinya itu 3 detik 4 detik, walaupun kayak orang cuma nuang minyak doang tapi ada tulisannya kayak gitu-gitu. Nah itu ialah sebenarnya itu namanya CTA atau call to action kayak gitu. Jadi itu nanti kita belajar ya, nanti aku bakalan ajarin gimana caranya buat konten yang men-trigger otak supaya nanti konten teman-teman bisa mendapatkan banyak engagement sesuai dengan perintahnya si Facebook ini ya. Karena kita nanti kedepannya itu berbasic kinerja, ingat ya. Jadi kinerja, nanti jangan sampai nanya lagi kenapa pemutaranku bagus tapi kok nggak ada dolarnya kayak gitu. Yang poinnya nih, meskipun Meta merekomendasikan video kepada orang-orang tanpa mempedulikan durasi atau jenisnya. Durasi itu kayak panjang pendeknya ya, atau
mau 15 detik, mau 15 detik, mau ini 2 menit kayak gitu ya. Pembuat konten akan melihat bahwa rekomendasi terbaru kami itu akan menampilkan lebih banyak reels untuk memenuhi peningkatan pemirsa. Nah, jadi tuh kayak gak peduli deh mau durasi kamu seberapa, pokoknya itu rekomendasi itu terbanyak itu di reels. Kenapa? Ada juga kan fitur yang kayak misalnya teman-teman udah bikin VOD langsung bisa dibuat reels kayak gitu, karena si Meta sendiri juga sekarang lebih merekomendasikan reels kayak gitu. Perubahan distribusi seperti ini akan kayak mempengaruhi penghasilan beberapa kreator, yang satunya naik dan yang satunya bakalan turun kayak gitu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman kayak monetize in stream aja, Anda harus bergabung dengan iklan reels Facebook. Nah, dia karena rekomendasinya seperti ini ya, lebih banyak distribusi reelsnya, karena pengguna Meta atau pengguna Facebook itu ternyata lebih suka reels kayak gitu ya, mode reels kayak gitu. Makanya kenapa ini dia menghimbau kalau teman-teman itu harus join lah di atau mendapatkan monetize reels. Ya sekarang enaknya teman-teman kan udah kayak ada include ya. Kalau misalnya yang udah dapat trial monetize konten kreator itu kan sudah satu fitur itu 3 monetize ya, jadi tuh enak kayak dapat VOD, dapat bonus, dapat reels kayak gitu dalam satu fitur aja kan, lebih enak kan. Nah teman-teman, bagi yang mau daftar dan belum simak, boleh disimak video aku yang ini ya. Nah sekarang teman-teman bisa lakuin ini. Nah, masuk aja Chrome, lalu teman-teman ketik ChatGPT kayak gitu. Nah, untuk yang belum login aja dulu ya. Nah, ini poinnya teman-teman, tulis aja sesuai yang aku tulisin ya, karena perintahnya itu harus ada formulasinya kayak gitu biar hasilnya maksimal atau kinerjanya nanti tuh bagus kontennya kayak gitu ya. Nah, di sini aku tulis, kamu adalah seorang konsultan media sosial Facebook. Kamu pro dan pakar di dalamnya. Aku adalah seorang konten kreator menanam sayur di kebun mini samping rumah. Target marketku ialah ibu rumah tangga dengan perekonomian sedang yang ingin berkebun memenuhi kebutuhan sayuran untuk keluarga. Coba buatkan konten dengan hook, masalah, core atau isi, storytelling, dan CTA di akhir video dengan durasi 15 detik. Nah, di situ teman-teman lihat itu dia cepet banget kan. Nah, kita lagi ya, kasih instruksi lagi. Buatkan aku skrip yang pas untuk memancing interaksi. Aku mau videoku berbasis kinerja. Pastikan orang-orang akan berhenti scroll, menonton sampai habis dan berkomentar. Kita lihat ya, kan kita basicnya itu pengennya tuh kinerja sesuai arahan Facebook atau algoritma sekarang kayak gitu kan. Nah, tinggal nih ya, visual, berarti itu kalian itu tinggal syuting di kebun mini dengan sayuran yang segar dan ekspresi antusias kayak gitu, seneng kayak gitu ya. Terus kalian bilang nih ada narasinya. Terus di sana perintahnya ngomong, stop deh, pernah gak sih mikir kalau beli sayur terus tuh bikin boros? Nah, tinggal ikutin aja, nanti dia akan ngasih kisi-kisi detik keempat, 5, 6 kalian harus ngapain kayak gitu kan. Nah, ini juga ada contoh konten masak kayak gitu ya. Pertama kalinya bikin kondok varian baru dari pisang nih bun, ternyata. Nah, tapi nih ya, seberapa keren pun video kamu, kalau misalnya si metanya itu belum bisa membaca konten kamu itu tuh nggak bakalan maksimal. Gimana sih caranya agar konten teman-teman itu terbaca sistem dan tetap mendapatkan views kayak gitu ya? Nah, aku bakalan bahas di video berikutnya ya. Wassalamualaikum.